Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sahabat Historia. Nomor 1. Pernyataan berikutnya menjelaskan makna istilah kognitif adalah A. Kemampuan berkomunikasi. B. Kemampuan memecahkan masalah. C. Kemampuan berinteraksi. Dan D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri. Istilah kognitif di sini mempunyai arti daya kemampuan peserta didik yang dimiliki dari segi penalaran atau kemampuan berpikir siswa. Tentu sisi kognitif ini pada ilmu pengetahuan itu sendiri. Dalam penerapan ilmu pengetahuan tentu ada beberapa hal pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik dalam mengukur sisi kognitifnya, termasuk dalam interaksi dalam konsep segi kemampuan. Tentu ada beberapa hal yang perlu kita kaji lebih lanjut. Di sini ini kemampuan berkomunikasi tentu bukan hal dari segi ilmu pengetahuan, tapi ini dari segi afektif ya, kemampuan afektif. Lalu kemampuan untuk memecahkan masalah ini berkaitan dengan daya nalar peserta didik. Ini bisa jadi ini adalah kemampuan dari segi kognitif. Kita lanjut dulu di C. Kemampuan berinteraksi ini menyangkut dengan kompetensi sosial peserta didik. Lalu D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri. Ini juga adalah suatu kompetensi yang dimiliki peserta didik dalam hal segi sikap atau sosial ya, afektif. Jadi yang paling tepat di sini jawabannya adalah B. Selanjutnya nomor 2. Perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan peserta didik. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak adalah A. Inspirasi, B. Budaya, C. Inspirasi, D. Pengasuhan dan lingkungan. Di sini yang paling tepat ya dalam pengembangan sisi kognitif atau ilmu pengetahuan dari anak itu adalah tentu penyerapan pengetahuan yang didapatkan oleh peserta didik, baik dari lingkungan sekolah ya ataupun lingkungan masyarakat itu sendiri. Jadi yang paling tepat di sini adalah jawabannya adalah B. Jawabannya D ya. Selanjutnya nomor 3. Kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah logika tapi masih terkait dengan objek bersifat konkret merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia A. 0 sampai 2 tahun, B. 2 sampai 7 tahun, C. 7 sampai 11 atau 12 tahun, D. 11 atau sampai 12 tahun sampai 14 sampai 15 tahun. Jadi dalam penalaran ini objek konkret yang dimaksud di sini adalah pengembangan logika dari perkembangan anak itu sendiri. Dalam perkembangan anak itu sendiri, masa-masa aktif dari peserta didik adalah pada masa 7 sampai 11 atau 12 tahun. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya nomor 4. Menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globe, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA serta IPS sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai tahapan A. Anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret. B. Pengamatan dan penginderaan yang intensif terhadap lingkungan. C. Dominasi pengamatan bersifat egosentris. D. Kemampuan pengoperasian kaidah logika yang tidak terkait lagi dengan objek yang bersifat konkret. Jadi dalam perkembangan melalui media-media pembelajaran sangat penting bagi perkembangan anak. Dalam choice ini yang paling tepat adalah operasional konkret, yaitu A. Di mana anak memahami bilangan dan angka tetapi masih berkaitan dengan objek yang bersifat konkret. Ini sesuai dengan penalaran anak terkait dengan media yang dipakai seperti misalnya sapu lidi, kelereng atau globe yang dipakai dalam pembelajaran. Selanjutnya nomor 5. Kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri termasuk kecerdasan. A. Kognitif, B. Sosial, C. Emosional, D. Moral. Jadi dalam membahas masalah ini, kecerdasan
dibagi menjadi 3 bagian: kognitif, psikomotor, dengan afektif. Afektif itu dibagi menjadi 2, di mana ada perkembangan dalam di mana ada kecerdasan sosial dan kecerdasan emosional. Jadi dalam kasus ini peserta didik membina hubungan kemampuan, jadi kemampuan memotivasi diri ya. Jadi ini masuk dalam kecerdasan emosional. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya nomor 6. Seorang peserta didik mampu mengendalikan diri dengan baik dalam berbagai situasi dan mampu menjalin kerjasama baik dengan teman-temannya, dan mampu memposisikan diri di lingkungan dengan baik. Peserta didik tersebut memiliki kecerdasan A. Moral, B. Spiritual, C. Sosial emosional, D. Kognitif. Jadi dalam perkembangan afektif di sini mencakup ini dalam perkembangan kecerdasan peserta didik ini mencakup dalam perkembangan afektif ya. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 7. Teori yang memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari dalam atau respon yang dapat diamati. Semakin sering hubungan antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya, atau yang disebut dengan law of exercise. Teori belajar yang dimaksud ini adalah A. Behaviorisme, B. Humanistik, C. Cybernetik, dan kontropisme. Jadi dalam kasus ini teori belajar yang diangkat adalah berkaitan dengan hasil yang dicapai oleh peserta didik, karena di sini ada yang menyangkut tentang rangsangan ya, rangsangan atau stimulus dengan respon siswa. Jadi teori belajar yang mengarah pada stimulus dan langsung respon secara cepat itu adalah behaviorisme ya. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor 8. Dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana dia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, hipotesa, mencoba yang disebut dengan trial dan error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, mengeneralisasikan dan menyusun rumus beserta untuk membuktikan belajar benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Behaviorisme, B. Humanistik, C. Cybernetik, dan D. Kontropisme. Dari proses yang dilakukan oleh para siswa. Ini melakukan berbagai macam hipotesa dengan pengumpulan data, lalu mencoba atau trial dan error, dan menemukan keteraturan atau pola. Jadi siklus-siklus ini mengarah pada suatu konsep berpikir peserta didik. Penerapan teori belajar ini biasa dikenal dengan kontropisme. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 9. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini adalah A. Humanistik, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, dan D. Nativisme. Dalam teori belajar pada soal ini, merupakan teori belajar yang fokus pada perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, yaitu peserta didik atau siswa itu sendiri. Sementara dalam pembelajaran ini lebih mengedepankan tentang kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Jadi yang paling tepat di sini jawabannya teori yang digunakan adalah A. Humanistik. Selanjutnya nomor 10. Pada masa kini, siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi di manapun dan kapanpun karena kemajuan teknologi memungkinkan belajar jarak jauh atau dalam jaringan atau biasa kita kenal dengan daring. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar A. Cybernetik, B. Konstruktivisme, C. Behaviorisme, dan D. Kognitivisme. Secara garis besar, teori belajar itu terbagi menjadi 3, yaitu behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme. Namun dalam perkembangan era saat ini, pembelajaran juga dilakukan dengan cara daring. Sehingga dalam kasus ini lebih tepat jawabannya itu adalah A. Nomor 11.
Komponen rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP terdiri dari dalam choice ini 4 pilihan adalah komponen-komponen yang terdapat dalam sebuah RPP. Perlu kita tahu bahwa RPP terdiri dari 11 komponen. Jadi kita bisa hitung untuk lebih awal kita bisa hitung mana yang lebih cepat. Dan tentu tahapan terakhir itu adalah evaluasi ya, evaluasi, evaluasi. Jadi yang paling tepat di sini dalam 11 nomor adalah A. Nomor 12. Tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam A. Silabus, B. RPP, C. Silabus dan RPP, D. SKL. Nah, untuk tujuan pembelajaran itu terkhusus termuat pada RPP bersamaan dengan langkah-langkah pembelajaran itu sendiri. Jadi jawaban dalam jus ini adalah B. Selanjutnya nomor 13. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. Teman-teman bisa menganalisis terlebih dahulu mana yang menurut teman-teman ini adalah perbedaan silabus dan RPP. Namun kata kunci di sini bahwa silabus itu terkhusus pada pengembangan kompetensi dasar dan kompetensi inti. Sementara RPP fokus pada bagaimana kegiatan pembelajaran di kelas itu sendiri yang dilakukan oleh guru. Jadi dalam nomor 13 ini kita bisa analisis dan menurut saya paling tepat di sini yang jawabannya itu adalah A. Nomor 14. Perhatikan beberapa komponen dari RPP untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia sebagai berikut. 1. KD-nya itu adalah mengenal kegiatan bermusyawarah. Indikatornya menyebutkan 2 ciri kegiatan bermusyawarah. Tujuan pembelajarannya setelah pelaksanaan pemilihan ketua kelas, siswa dapat menyebutkan 2 ciri kegiatan musyawarah dengan benar. Berdasarkan komponen RPP tersebut, prinsip yang digunakan adalah A. Memberikan umpan balik dan tidak lanjut. Nah, ini saya rasa kurang tepat ya teman-teman. Ini kurang tepat. Lalu mendorong partisipasi aktif peserta didik. Ini juga kurang tepat ya. Lalu yang ketiga adalah memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Ini kurang tepat. Yang keempat adalah keterkaitan dan keterpaduan. Jadi menurut saya ini paling benar ini adalah bagian D. Nomor 15. Seorang guru melakukan aktivitas pembelajaran sebagai berikut. 1. Membekali murid tidak hanya dengan fakta-fakta, melainkan diarahkan pada kemampuan penguasaan dalam proses berpikir berkomunikasi. B. Berperan sebagai fasilitator dan pembimbing belajar peserta didik. 3. Melakukan penilaian yang mencakup cara-cara penyelesaian masalah dengan berpatokan pada otak konsep, diagram, portofolio, uji kompetensi, dan ujian komprehensif. 4. Berdasarkan aktivitas tersebut, guru dapat dikatakan menggunakan pembelajaran yang berbasis A. Kognitivisme, B. Behaviorisme, C. Konstruktivisme, dan D. Humanisme. Jadi dalam proses atau kegiatan pembelajaran ada beberapa kata kunci yang paling tepat, yang di mana peserta didik melakukan kegiatan membuat sebuah peta konsep, diagram PEM, portofolio, dan uji kompetensi, bahkan bisa membuat argumentasi dari hasil penelitian itu sendiri. Dalam teori belajar ini yang paling tepat mengarahnya di sini adalah bagian C ya. Jadi jawabannya adalah C, konstruktivisme. Nomor 16. Menurut Ninjat, periode perkembangan operasi konkret pada siswa usia peserta didik antara 7-12 tahun. Dengan demikian, proses pembelajaran di kelas harus lebih menekankan pada, jadi dalam usia 7 hingga 12 tahun, media-media yang sifatnya nyata atau di lingkungan sekitar itu menjadi hal yang pokok untuk sebagai media pembelajaran. Seperti pada choice berikut. A. Menggunakan media alat peraga termasuk sumber belajar. B. Pemberian tugas yang terstruktur. C. Penggunaan metode bervariasi. D. Menekankan berpikir kritis dalam pemecahan masalah. Jadi yang paling tepat di sini jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor 17. Benjamin Bloom mengembangkan ranah kognitif dengan urutan sebagai berikut.
Jadi dalam ranah kognitif Bloom ada beberapa tahapan yang harus yang muncul dalam pengembangan dalam pelaksanaan pembelajaran dalam penentuan kompetensi peserta didik dari segi kognitif. Dari COS ini ya bisa kita lihat teman-teman, ranah kognitif Bloom ini sangat nyata ya, selalu kita gunakan juga di kelas. Jadi menurut saya adalah nomor 17 ini yang masuk dalam ranah kognitif Bloom itu adalah bagian B. Jadi jawabannya adalah B. Nomor selanjutnya, model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat adalah A. Role playing, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Picture and picture. Jadi dalam model pembelajaran ini ada kata kunci yang diambil, yaitu dengan mengangkat suatu permasalahan yang diangkat dalam proses pembelajaran itu untuk merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa. Jadi yang paling tepat di sini adalah jawabannya adalah C, problem solving. Selanjutnya nomor 19. Ibu Rosa menyiapkan materi pembelajaran dengan cara dimulai dari materi-materi yang dikenal siswa, kemudian menuju hal yang baru dan dianggap lebih mendalam. Bentuk pengembangan materi yang disusun oleh Ibu Rosa mengikuti pola A. Kausalitas, B. Spiral, C. Kronologi, D. Inquiry. Kausalita adalah sebab akibat. Spiral itu adalah menyeluruh dan bertahap. C. Kronologi itu berdasarkan urutan waktu. D. Inquiry itu adalah sifatnya menemukan. Jadi kalau kita lihat di sini adalah menyiapkan materi dengan cara dimulai dari tahapan-tahapan materi yang dikenal oleh siswa, kemudian menuju hal-hal yang baru. Ini paling tepat di sini adalah spiral. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 20. Di dalam ruangan media tersedia berbagai macam media yang sudah berdebu dan agak usang. Sebagai seorang pendidik yang kreatif, sebaiknya Anda dapat memanfaatkan media dan memilih media mana yang akan digunakan. Anda memiliki beberapa pertimbangan dalam hal ini. Pertimbangan Anda dalam memilih media pembelajaran yang harus diperhatikan adalah di sini ada beberapa pilihan yang perlu menjadi pertimbangan dari teman-teman dalam melihat kondisi yang ada. Ya, gimana teman-teman? Oke. Jadi untuk menjawab nomor 20 ini kita harus melihat beberapa karakteristik tersendiri mengenai penggunaan media. Ya, ini di sini medianya sudah ada. Tergantung bagaimana kita sebagai pendidik untuk memanfaatkan media yang sudah ada. Yang pertama harus kita tahu adalah tujuannya. Tujuan media itu yang digunakan untuk apa ya? Dan kesesuaian media terkait dengan materi yang dijalankan. Lalu bagaimana sasaran peserta didiknya itu sendiri ya dalam menerima media itu, apakah sudah sudah pantas atau belum? Apalagi kalau kita mengajar kepada anak-anak. Lalu waktu pemeriksanya sesuai atau tidak? Lalu bagaimana dengan biaya yang disediakan oleh sekolah? Apakah itu memadai atau tidak? Selanjutnya konteks penggunaannya juga kita harus melihat ya. Dan mutu teknis juga dalam penggunaan media. Sementara choice lain ini ada kebetulan, tapi saya rasa bagian A ini lebih komprehensif untuk menjawab kasus yang ada di atas. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah A. Sekian pembahasan soal kali ini ya teman-teman. Silahkan subscribe, like, and share untuk update berita terbaru soal.